Garang, Luhut minta SBY tidak bodohi rakyat. Jangan kau maaf Pak ini. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Ada ekonom bilang ini begini, kau waktu dulu menjabat beres nggak kau bikin gitu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin, malah kau punya apa di audit BPK aku nggak beres juga kau sih. Jadi jangan Anda terus macam-macam. Nggak usah. Kalau orang-orang yang dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. I'm serious, jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena jejak digital kita itu pasti ketahuan. SBY sudah tidak terlalu berpengaruh lagi, sudah tidak terlalu menarik lagi. Masyarakat sudah muak, kepercayaan masyarakat itu turun drastis sekali gitu ya. Dan kemudian mereka sudah muak dengan cerita Demokrat, dengan segala korupsinya, dengan cerita Demokrat yang diambil alih oleh Presiden Indonesia gitu ya. Orang udah muak gitu. Maka ketika muncul sosok Jokowi tahun 2012 lalu, meskipun waktu itu terpilih sebagai gubernur DKI, orang-orang sudah berimajinasi bahwa inilah Presiden Indonesia selanjutnya. Jadi orang udah nggak bicara soal SBY lagi. Nah sekarang situasinya berbeda gitu. Kalau kita membandingkan hari ini, Pak Jokowi masih menjadi pusat perhatian media. Dan di panggung-panggung politik yang diciptakan atau dimiliki oleh Presiden Jokowi sama sekali gak akan pernah bisa direbut atau digeser oleh orang lain gitu. Kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa antara kepemimpinan Bapak SBY dan Bapak Jokowi itu jauh sekali perbedaannya, jauh sekali. Kita tahu di era kepemimpinan Bapak SBY ada banyak proyek mangkrak ya, belasan proyek listrik mangkrak, ya, lumpur lapindo yang nggak selesai hingga saat ini. Kemudian ada proyek Hambalang mangkrak hingga saat ini, belum ada progres lebih lanjut dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya proyek-proyek mangkrak di era kepemimpinan Bapak SBY yang sangat mengecewakan rakyat dan juga ya jelas merugikan negara. Hanya untuk nyinyir ke Jokowi, SBY memilih menjadi seorang yang munafik. Sebuah lembaga yang diakui saat menjadi presiden kali ini tidak diakuinya. SBY enggan percaya terhadap data yang dikeluarkan oleh BPS. SBY memiliki hitung-hitungannya sendiri. Data BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 26 juta orang. Sedangkan SBY menyebut ada 100 juta penduduk Indonesia yang miskin. Meskipun Kemenko telah menjelaskan banyak hal kepada SBY atas kesalahan cara perhitungan SBY, namun SBY tetap merasa benar. SBY seperti Anies yang enggan disalahkan dan merasa paling mengerti. Ironisnya BPS yang dulu ia akui sekarang tidak diakuinya lagi. Alasannya sebenarnya hanya ingin menjatuhkan nama Jokowi, mengopinikan Jokowi gagal kepada masyarakat. Sebagai seorang mantan presiden, hal ini tentu sangat tidak elok. Seorang mantan presiden seharusnya bisa menjadi negarawan, teladan dalam berpolitik, serta tidak menggunakan sentimen kebencian hanya untuk menjatuhkan lawan. SBY tak mampu menjadi seperti Habibie, Gus Dur, ataupun Megawati, yang bisa menjadi teladan setelah tidak lagi menjadi presiden. Mereka tidak menyebarkan kebencian, mereka memilih diam. Megawati tidak seperti SBY, beliau tidak mengorbitkan Puan secara karbitan. Hanya untuk mengorbitkan AHY, SBY sampai rela menjadi munafik dan mengikuti jejak Amin Rais hanya bisa nyinyir dengan data yang asal-asalan. Apa yang terjadi pada SBY membuat Luhut prihatin. Luhut meminta SBY jangan membodohi rakyat. Luhut mengatakan, sebagai bekas pimpinan seharusnya mendidik, jangan memberi data yang benar, tidak membodohi masyarakat dengan informasi yang tidak benar. Kalian ingat kan? Tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin. Jadi jangan kasih data mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang gak benar. Ujar Luhut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta pada Rabu 1 Agustus lalu. Menurut Luhut, pemerintah selalu mengacu data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut tidak diragukan lagi karena dikeluarkan lembaga independen, sehingga pemerintah tidak berbohong dalam mengeluarkan data kemiskinan. BPS itu kan sumber data kita.
BPA sudah bekerja di berbagai pemerintahan independen, tuturnya. Luhut menjamin pemerintah tidak mungkin berbohong tentang angka kemiskinan yang turun baru saat pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, karena pemerintahan saat ini selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Jadi nggak mungkin kita berbohong bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi. Itu jangan jangan malu ngakuin. Atau karena beliau hanya mantan wali kota sama mantan gubernur, yang lain mantan apa? Nyatanya beliau bisa mendeliver, ya itu harus diakui, jelasnya. Kita harus mendidik yang muda-muda untuk belajar, bicara secara gentleman, secara kesatria, jangan pelin-pelan, kiri kanan gak jelas, tutup dia. Saya kira tidak hanya Luhut, bahkan masyarakat yang prihatin dengan SBY. Menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut, ternyata tak mampu membuat SBY menjadi seorang yang bijaksana. Sikap yang ditunjukkan oleh SBY justru berbanding terbalik. SBY yang harusnya senang jika Jokowi mampu melanjutkan kepemimpinannya dengan baik, malah baper. SBY merasa dirinya juga memiliki prestasi sehebat Jokowi saat memimpin. Jokowi hanya sedang menunjukkan bahwa saat ini warga Papua sudah bisa merasakan BBM satu harga. SBY merasa tersinggung. SBY merasa dirinya juga memiliki kebijakan soal harga BBM yang tidak kalah dengan Jokowi. Sangat disayangkan. Usia sudah semakin tua, tapi masih iri sama yang muda. SBY harusnya senang jika Jokowi membawa kebaikan untuk Indonesia. Ambisi yang berlebihan memang menutupi kebijaksanaan. Kebijaksanaan SBY tertutupi oleh ambisi untuk mengorbitkan AHY secara instan. SBY ingin dinasti Cikeas kembali berkuasa di Indonesia. Tidak hanya menutupi kebijaksanaan, namun membuat SBY menjadi seorang provokator dan membodoh-bodohi rakyat soal data kemiskinan. Wajar jika Luhut sampai meradang karena kelakuan SBY sangat tidak pantas. SBY tidak memberikan teladan bagaimana berpolitik dengan baik. SBY justru mengajarkan berpolitik yang buruk. Bukan program dan keunggulan AHY yang dikampanyekan, tapi justru menyerang Jokowi dengan nyinyiran. Masih mending jika nyinyiran itu berdasarkan data yang valid. Data yang dipakai SBY adalah data abal-abal, benar-benar memalukan. Sangat disayangkan ada seorang mantan presiden 2 periode berturut-turut memiliki kelakuan seperti ini. Tak beda jauh dengan Amin Rais yang tidak pernah menjadi presiden.